Yang pernah mengatakan manusia nanti akan disisakan 28,3% ya. Ya. Ada kaitannya barangkali ya. Iya, ya, jadi makanya waktu ada corona saya juga santai-santai saja. Garu yang ya. Iya. Ya kalau memang sudah termasuk ya mungkin saya harus digaru juga. Kalau enggak ya syukur gitu. Yang saya dapat pertanyaan dari teman-teman, fan-nya panjenengan semuanya ini. Yang pertama, yang jadi tolong dijelaskan. Saya pengen meditasi untuk mendoakan orang tua, bagaimana caranya? Itu penting ya. Memang memohon itu yang bisa itu hanya dilakukan dengan diam. Jadi waktu itu dengan duduk bisa. Yang baik itu memang dalam keadaan sila ya, sila. Karena waktu manusia posisinya sila, sila itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bersila. Bersila ya. Bersila itu posisi tubuh kita itu mekanisme dan geraknya itu begitu mapan gitu. Lalu tangan ini ditumpangkan di misalnya begini, misalnya ya. Tangan ini ditumpangkan di bisa, begini bisa. Begini depan gini bisa. Kalau tangan itu begini, tangan begini itu tidak bisa. Kalau berdiri sulit lagi. Berdiri fungsinya ada lagi lain, tidak untuk sumarah diri dan untuk meditasi. Meditation. Jadi meditasi itu hening, meneng ya, hening. Jadi otak itu harus betul-betul kosong. Nah, inilah teori leluhur kita ketemu dengan Tuhan. Itu bisa dilihat dari corak wayang-wayang Purwo itu. Di sini ada namanya Jamang. Jamang Mas Sungsun Tigo Kinancingan Garuda Mungkur. Anting-anting sureng pati sang-sangan nalogo ngiras tetali. Itu artinya ketemu Tuhan itu hanya cukup 3 fase. Kalau orang beragama Islam, syariat, tarekat, hakikat makrifat itu 4 fase lah ya. Itulah leluhur kita abad 7, 8, 9 sudah membuat buku juga yang namanya Borobudur. Borobudur itu Arupadatu Rupadatu apa tatarannya itu ya, yang pokoknya yang terakhir itu Arupadatu. Artinya kalau tangan kita ngerogok ke dalam sudah tidak ada bentuk Buddha, patung Buddhanya sudah tidak ada. Artinya apa? Ya kosong. Buddha itu siapa? Budi atau manusia yang berbudi luhur, itu loh ya. Jadi oleh karena itu kalau mati cukup fase 4 itu aja, syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya. Barulah ke yang terakhir. Di dalam kuluknya wayang itu ada bentuknya seperti ini. Seperti patung Buddha di puncak Borobudur itu. Nah, hebat leluhur kita itu pribadi sehari-hari seperti Buddha, hidup pribadi seperti Buddha, bergaulnya seperti akrab dengan alam, lalu disebut menjadi Hindu. Itu asli dari sini, tidak dari India. Tidak dari India, asli dari lereng lembah Gunung Arjuna yang dulu Kidung Agung. Kidung Agung dimulai dari kidungnya Pak Dalang. Makanya pewayangan yang asli, jejer itu harus Astina, Hestino, harus itu. Kalau lakon itu karena sudah improvisasi, cerita ini rubah. Kenapa harus Hestina? Karena aslinya dimulai dari tengah malam, goro-goro itu. Goro-goro, gua itu gunung dibalik toh. Gunungan wayang itu begini, dibalik kan gambar api itu. Goro-goro tanggap warso sirah juga ke bumi gunjang ganjing. Segoro kocak, gunung moyak mayik. Jadi bumi itu mau waduh hancur-hancuran gitu. Katon lir goncang ning alit, risang mawe gandrung. Kelihatan hati kecil manusia yang selalu sujud terhadap Sang Maha Gaib,
Sang Pencipta. Sujudnya apa kalau tidak meditasi, kalau tidak ning? Makanya semakin ning, semakin ketemu. Tidak hura-hura, apalagi hura-hura, nggawa pentong, nggawa arit, nggawa pecok, ya malah gak temu. Malah gak temu itu. Itu sambil meditasi di dalam hati, minta kepada Tuhan supaya orang tua kita yang sudah meninggal atau masih ada diberikan kanugrahan atau bagaimana, Yang? Iya, betul. Jadi ya Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang. Saya pakai bahasa Jawa ya, karena di Indonesia agak sulit ya. Duh Gusti, sih paduka dalam suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Rahayu paduka dalam suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Kawula nyuwun palilah paduka, mugi para leluhur paring pangapunten sedaya. Para pinisepuh kawula utaminipun ibu kula ingkang asmanipun titik-titik-titik, bapak kula ingkang asmanipun titik-titik, dalah mbah buyut uget-uget kakek gantung siwur lan sak panunggalanipun dipun nampunten saking dosa-dosanipun. Sempanten ugi kula anak putu kula sak keluarga kula miwah kadang-kadang kula ingkang samya sesrawung kalian kawula sedaya kemawon pinaringan sih teguh rayu wilujeng basuki gesang tentrem ayem seger makmur. Nah gitu nanti dikarang dhewe bisa di Indonesia kan syukur dengan bahasa sama ya doa yang mandi itu justru doa yang ada di bangsa itu ya. Buktinya apa? Jepang bahasanya Jepang, saya tidak ngerti, orang Arab tidak ngerti, yang ngerti orang Jepang, yang ngerti yang memang jurusan bahasa Jepang ya, meskipun orang Arab, tapi Jepang buktinya bisa menguasai dunia. Cina ya, tulisannya kita juga nggak ngerti, bahasanya nggak ngerti, tapi buktinya juga sekarang pengaruhnya dunia ya. Kalau bahasa Inggris pada umumnya sudah menjadi idealis dari anak-anak muda karena buku-buku itu banyak yang ditulis bahasa Inggris. Semakin sering meditasi juga bisa bermanfaat untuk kecerdasan ya? Oh iya, justru kecerdasan yang optimal itu dari meditasi. Ya karena argumennya didasari oleh dasar yang sangat fundamental. Nah sebentar, nanti barangkali ada rapalannya. Disampaikan aja soalnya banyak yang minta ya untuk kepentingan anak-anaknya mau kuliah mau apa segala macam. Ya, jadi begini. Jadi kalau mau meditasi itu satu hal yang sangat bagus sekali. Pertama-tama kita pinjam budayanya orang Katolik ya, pinjam budayanya orang Katolik. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya, Allah Bapa itu memang di tengah-tengah otak kita, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Di tengah itu ada ruang ovum. Katanya kosong menurut kedokteran, tapi sebenarnya tidak kosong. Ya itulah yang disebut cahaya, yang disebut Tuhan tadi itu. Makanya Hindu-Hindu itu patungnya di sini mesti ada begini. Dan bahkan orang India itu sekarang kalau pendeta ini digambari 3 begini, kalau nanti gambar begini macam-macam lah, gitu ya. Intinya adalah itu intinya. Jadi tapi Tuhan itu kan boleh dikata statis. Kenapa statis? Karena memang beliau dengan statis itu multi keistimewaan, ya. Statis itu multi keistimewaan. Ning dan tenang adalah merupakan suatu power sumber dari kebijaksanaan dan kecerdasan. Karena sudah masuk ke dalam kecerdasan, itu adalah urusan roh. Nah, Roh Kudus ya. Dan saya yakin kalau di dunia ini pulau yang paling suci itu pulau Jawa. Buktinya apa? Nah, di sini ada kota namanya Kudus ya. Lainnya tidak ada. Ada kota namanya Kudus. Itu saya bangga sekali dengan orang-orang Kudus itu ya. Nah, Roh Kudus lah. Karena sudah bertanya tentang aplikasi pelaksanaan hidup tadi itu.
ke sini ya. Makanya Pancasila itu ada di sini, Marinisme ada di sini untuk kita iakan, kita laksanakan. Lalu bentuknya menjadi salib. Itu salib itu juga ajaran ya. Titik. Menurut sejarah agama, Nabi jangankan kok kawin, pacaran aja ndak pernah. Mulai dari dalam perut, lahir kecil sampai ke tiang salib dipaku, kakinya dipaku, masih belum ketemu dengan Allah Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Hidup itu secara rutinitas, manusia itu tidak sadar. Kalau lama-kelamaan tidak menjadi manusia seperti yang saya ceritakan di depan tadi itu loh. Kok luwih galak timbang binatang, kok luwih galak timbang harimau, manusia itu lama-lama ini lah. Oleh karena itu yang penting dari titik tengah Indri ya, kalau tidak salah tulisannya silaturahmilah ke kanan, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan ya. Ke gaib, ke Allah Bapa penting, harus mutlak yakin. Yakin itu satu kali, jangan berkali-kali yakin. Kalau berkali-kali yakin itu namanya goroh. Wong yakin kok berkali-kali. Satu kali yakin, taruh dalam dada, jelek, sudah. Setelah itu laksanakan keyakinan itu. Jangan pagi yakin, sore yakin lagi, besok yakin lagi. Hari ini uang di kas negara ini saya ambil 10.000 untuk beli anu tadi kok enak ya, bakso ya gitu. Terus lalu melaksanakan kewajiban kepercayaannya. Wah, perasaannya dihapus dosanya. Besok lagi tahu di laci ini ada 20 ya. Mungkin kalau kemarin bakso, mungkin kalau nanti tambah sate tambah enak kan, diambil lagi ya 20 ya, numpuk lama-lama ya, numpuk. Jadi yakin itu satu kali, masukkan ke darah daging semuanya. Makanya di dalam salib itu yang penting tancapkanlah dirimu ke bumi. Makanya yang di bawah itu pasti panjang, begini, begini, begini. Kalau ke atas kenapa sedikit? Ke gaib itu penting, tapi jangan dikejar, kamu nanti gila. Malah gila nanti kalau mengejar gaib itu. Contohnya banyak. Contohnya banyak ya, contohnya banyak, malah lebih gila. Yang penting tancapkanlah dirimu ke bumi sedalam-dalamnya. Karena bentukku, bentuk kemurahanku, bentuk kesabaranku, bentuk wujudku ya alam itu. Allah, alam, apa bedanya? Cuma ada O dan A. Kalau O itu zero, artinya suci, di mana titik rentang lurus dempet menjadi bulat. Karena hidup di garis tengah, yang atas plus, yang bawah minus. Plus itu apa? Angkasa, minus itu bumi. Makanya kita itu semua nempel di bumi, harus hidup di bumi, makan di bumi, dan lain sebagainya. Bumi harus kita pelihara dengan baik. Karena kita diadakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdi ke bumi. Karena tanpa bumi kita tidak bisa hidup. Lalu Ibu Maria siapa? Kan kadang-kadang ada orang yang sok pinter mengatakan, waduh itu nyeleweng kali ya, nggak punya bapak, nggak punya anak. Kadang-kadang begitu ya. Ibu itu siapa? Bumi ini. Motherland ya, kalau orang barat menyebut motherland ya. Kalau orang kita Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Mbah kita itu hebat. Sebelum ada agama masuk, leluhur kita itu sudah paham dan cinta secara rasional dan ilmiah tentang Tuhan. Makanya kalau mati kemana? Ya kembali ke dat atas lagi, balik suci lagi, bahan baku lagi. Ya makanya tubuh kembali ke sang peminjam, daging dipinjami tanah, ya tulang dipinjami air, darah dipinjami api, udara kita hirup, roh kemana? Ke matahari. Matahari itu dingin matahari itu. Buktinya jam 12 siang panas. Mepe semuanya bisa kering,
Iya, karena di bumi, karena gravitasi buminya 9 Joule di magma di sana. Coba naik gunung, yang mana ya naik gunung yang tinggi, cewatuan gini lah. Es akan meleleh dan sudah meleleh 2 bulan yang lalu ini. Fenomena bahwa bumi ini harus diperbarui karena sudah lama tereksploitasi. Makanya di era Mojopahit air itu dialirkan 1 meter di bawah permukaan tanah. Contoh terakhir buktinya masih ada, Segaran di Trowulan. Segaran itu kan di atas tanah begini. Iya. Ya. Karena apa? Karena di sana itu ada sumber-sumber yang mengalir dari gunung-gunung. Dari gunung-gunung mengalir muncrat. Kalau dulu di Sidoarjo kayak Lapindo gitu loh ya. Cuma Lapindo itu bentuknya lumpur, di situ air ditampung di segaran itu, lalu segaran itu merembeskan air 1 meter di bawah tanah. Jadi air tanah itu selamanya basah dan subur. Setelah masuk ke era Orde Baru, ada karena beras harus impor, tina harus impor, tanah harus produktif hasilnya, lalu musim diapakan itu, diberi ini, diberi pupuk ini ya, sekarang mati semua tanah, mati, sudah nggak subur seperti era Mojopahit. Dan luhur kita lebih canggih apa lebih bodoh?